ditiadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Indra Sultan Sulaiman. Negeri asal saya dari Padang, Sumatera Barat, yaitu Bukit Tinggi. Saya adalah seorang awalnya basic dari pendidikan saya itu sebenarnya itu dari seorang analis kimia. Pernah bekerja pada suatu perusahaan besar di daerah Sumatera, daerah Riau itu sebagai lab teknisi. Tapi karena tahun 2008 ada krisis, jadi ada proses PHK, bukan PHK itu surplus besar-besaran itu. Ada sekitar 3.000-an orang. Jadi salah satunya saya keimbas. Jadi setelah 3 bulan menganggur, saya mencoba mengadu nasib ke daerah Jawa ini. Dari terdampar lah di daerah Situbondo, Jawa Timur. Usia waktu itu masih anak satu. Iya, anak satu baru usia 1 tahun. Lebih kurang umur 29. Ya, 29 tahun. Jadi di Jawa Timur, di Situbondo ini lah saya berjuang dengan istri. Bagaimana sebenarnya katanya orang Padang itu, kalau pengen artinya hidup itu cobalah merantau. Kalau bahasa Padangnya itu merantau bujang dahulu, di rumah berguna belum. Yang artinya merantaulah bujang dahulu karena di kampung halaman itu belum ada manfaatnya. Jadi artinya kalau kita udah sukses, kesuksesan kita itu jangan lupa dengan daerah sendiri. Itu maksudnya. Jadi tahun 2010 awalnya itu saya mutar-mutar di Jawa ini, ke Lumajang berapa tahun, pindah ke Probolinggo berapa tahun. 2010 netap di Situbondo. Jadi karena di sini kota santri memang, jadi daerahnya cocok gitu Pak. Jadi di sanalah saya mulai merintis usaha dari, bisa dibilang dari dari awal gitu. Kalau usahanya usaha jualan tas sama sepatu, ngambil dari Jakarta, Bogor. Dan kemudian karena di sini berapa tahun jalan itu agak kurang profit. Jadi saya coba banting setir menjadi karena di sini daerah kota santri, saya nekat haluan jualan busana muslim sama kerudung. Alhamdulillah Tuhan mungkin mendengar doa saya, doa anak saya, istri saya. Cuman 2 tahun saya jualan kerudung di sini, saya bisa buka toko satu lagi. Asalnya itu daerah dekat Nyalun-Alun itu Pak. Di baratnya Putik. Nah, di sana asalnya dulu. Jadi barang-barang saya semua itu saya jualkan ke teman saya di Lumajang, di Borong kan. Jadi saya dapatnya toko kosong, itulah mulai saya cicil-cicil itu. Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Lama-lama memang bagus omsetnya. Alhamdulillah tahun besoknya bisa saya buka toko lagi di Jalan Irian Jaya. Dengan jenis yang sama, tapi jualan kerudung aja, tanpa busana muslim. Modal dari Padang itu sekitar iya memang dari Padang lah ya. Hasil kerja selama 5 tahun kan dapat surplus. Itu dah diputarkan uangnya. Jadi alhamdulillah 2 tahun itu berjalan lancar. Tahun ketiga saya bisa beli mobil dari 2 toko itu. Iya, bisa saya beli mobil cash. Alhamdulillah anak saya senang semuanya. Saya merasa bersyukur sekali itu. Tahun berikutnya saya bisa pulang kampung, bawa mobil pulang kampung. Jadi bawang anak istri sama keluarga kan. Jadi bisa di rumah bersilaturahim lagi dengan orang tua gitu kan. Bisa bersedekah sama ponaan di kampung semua gitu. Terus balik lagi pulang lagi ke perantauan. Di sana mulai dah. Setelah saya pulang dari kampung itu dah mulai dibilang namanya orang Padang itu memang dia memang terlalu berambisi. Orang Padang memang saya akui itu. Dia kalau apa aja tuh gigih orangnya, bukannya berambisi negatif gitu, orangnya gigih itu. Pengen majunya itu kuat gitu, energi untuk majuin itu kuat itu. Kalau bisa diraih itu semua.
kenapa ada yang bisanya dikembangkan lagi itu kan. Oh, ada toko di Jalan Irian Jaya itu satu lagi saya ambil lagi dengan sewa 25 juta. Setahun. Iya, setahun. Ah, itu udah modal bank itu. Mulai kenalan ya. Udah benar kenalan tuh, karena saya waktu toko yang di Irian Jaya itu didatangin terus sama bank gitu kan. Ditawari gitu. Yang pertama oh enggak, maaf Mas, saya tolak dulu gitu kan. Rupanya memang mungkin orang itu memang seperti itu kan. Jadi didatangin terus. Coba sedikit dulu Pak katanya kan. Diiming-imingi itu. Memang betul. Sampai akhirnya saya tergiur. Memang dikasih 50 juta itu saya bisa buka toko satu lagi. Tiga waktu itu jadinya. Oh, tahun berikutnya dapat hasil di sana, saya buka lagi toko di depannya KDS. Udah jadi 4 toko itu. Dengan 4 toko itu mulai pikiran saya mikir rumah betul lagi. Karena saya berapa tahun, udah hampir 5 tahun itu udah saya kalkulasikan rata-rata setiap tahun saya megang uang seperti ini gitu kan. Dapat uang seperti ini. Kalau nanti seandainya omsetnya satu toko ini kita kumpulkan buat nyicil satu rumah gitu kan. Saya punya uang 100 juta waktu itu. Saya DP-kan ke rumah. Harga rumah waktu itu ditawarkan ke saya 500 juta. Saya uang cash saya kasihkan 100, sisanya tambah lagi ke bank. 400 juta. Nah, jadi nasabah bagus ditambah itu. Jadi udah mulailah pikiran saya, jadi satu toko ini jadi berapa lakunya di keep itu buat bayarin bank gitu. Ternyata 6 bulan berjalan lancar. 6 bulan 1 tahun berjalan lancar. Kalau nggak salah itu tahun-tahun kedua itu udah mulai macet. Di sana ternyata saya mikir itu, apa yang saya rencanakan itu, apa yang kita kalkulasikan itu, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Malah semua omset toko itu yang diambil jadinya untuk mencicil bank ini. Yang semulanya perkiraan kita cuma satu toko, malah semua toko masuk ke situ dananya. Karena ini kurang kendala di keuangan lagi. Waktu itu kan sertifikat rumah itu kan langsung diambil sama bank, masuk mobil ke bank lagi. Waktu cair 200 itu mobil baru bisa cair 200. Oh, semakin ini tahun 2000 berapa itu, 2018 itu, 2017 saya ambil rumah. Iya, 2017 ambil rumah. 2018 tuh udah mulai goyang. Di Lumajang ada juga. Tapi mungkin ya Tuhan berkehendak lain mungkin, karena saya sudah berkecimpung dari awal itu kan, dari 2013 udah 5 tahun berjalan gitu kan. Tetap setiap tahun itu mau kulaan ke bank ke Jakarta itu saya samperin orang banknya. Pak, saya butuh dana 60 Pak. Itulah orang bank itu, karena kita mungkin dia karena lihat historinya lancar, jadi riwayat saya bagus, dikasih 60 itu. Cuman kadang-kadang dengan dana 60 itu kadang-kadang masih kurang, saya rasa itu bisa ditambahin lagi. Saya di Jakarta tambahin 20 lagi Pak, ditambahin itu. Apalagi jaminannya Pak ada sepeda motor ya, ditambahin sepeda motor lagi. Jadi semua amunisi yang saya punya itu masuk semua. Dititipkan. Jadi pas yang bikin saya telak itu waktu pandemi itu Pak. 2019 tuh udah mulai goyang betul itu. Udah mulai bisa dibilang itu waktu itu posisi toko itu pas pandemi itu kan toko tidak boleh buka. 5 toko itu, jadi saya kucing-kucingan sama Satpol PP. Padahal itu udah mau masuk lebaran ya, mau masuk puasa itu. Kucing-kucingan sampai bulan puasa itu kucing-kucingan. Kan jam 7 maghrib itu udah mulai disuruh tutup itu. Padahal tuh kadang-kadang kalau bulan puasa itu orang udah mulai rame itu. Jadi nunggu Pol PP lari jalan dulu, buka lagi sama anak-anak kan. Jadi
5 toko itu sepi. Satu lagi yang toko yang di jalan di sini ini ada 3 toko. Pas waktu itu bertepatan juga jembatannya lagi dibangun. Ya, jembatan persis dekat toko ini lagi dibangun. 7 bulan itu. 7 bulan tuh bisa dibilang tuh ndak ada apa-apanya tuh, ndak ada hasilnya buat toko. Sementara yang di depan itu saya ambil juga dulu Pak, toko yang ada di depan. Yang sekarang jual camilan itu, itu saya ambil juga toko. 5 dengan itu tokonya. Kemudian apa namanya? Kalau udah beban udah seperti itu, muncul pertengkaran. Mulai apa namanya cekcok di keluarga itu mulai datang. Dengan istri itu mulai bertengkar. Kalau ada apa namanya sesuatu yang tidak cocok itu kan udah mulai terpancing gitu kan, mudah terpancing gitu.